Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSIA Al-Islam? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ike Krimatus Sadia dalam podcast RSIA Al-Islam konten edukasi kesehatan. Kali ini bincang-bincang kita bersama seorang teteh nih. Kali ini saya berkali-kali ditemaninya teteh lagi nih. Saya sekarang bersama Teh Aan Hasanah AMK. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum, apa kabar Teh Aan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Teh Ik, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap ya Teh. Iya Teh Aan, sebelum kita berbincang mengenai tema podcast kita kali ini, kalau saya tidak salah, Teh Aan ini di Al-Islam sebagai IPCN RSIA Al-Islam. Nah, betul. Itu saya ngucapinnya benar atau enggak nih, kurang tahu nih. Jadi apakah IPCN itu dan bagaimana aktivitas teteh sehari-hari? Oh ya, baiklah. IPCN katanya Teh Ik, ini dari bahasa Inggris ya. Infection Prevention Control Nurse. Jadi perawat pencegah pengendali infeksi. Wah. Timnya di sini PPI, namanya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi gitu. Itu tuh kegiatannya gimana aja Teh? Kegiatannya ya meliputi upaya-upaya untuk pencegahan infeksi di rumah sakit. Jadi mencegah infeksi yang didapat pasien tapi didapatnya di rumah sakit. Jadi kalau beda dengan pada saat datang sudah ada infeksi berbeda. Nah ini pasien, apalagi ini rumah sakit Ibu Anak Al-Islam ya. Jadi datang kan sebagian besar tidak ada infeksi. Untuk ibu-ibu yang melahirkan kan itu mah ibu-ibu yang sehat gitu. Betul. Nah itu bagaimana caranya, upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah agar jangan sampai ada infeksi pulang dari rumah sakit malah ada infeksi. Nah itu yang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kegiatannya adalah mungkin memberikan edukasi ke pasien. Seperti itu. Betul. Edukasinya meliputi ya cuci tangan terutama ya, itu yang paling utama karena penyebaran penyakit ya sebagian besar dari tangan gitu, perpindahannya. Sekarang mah penggunaan APD ya, penggunaan masker gitu. Yang seperti itu Teh Ik. Berarti nanti kalau teman-teman ketemu sama Ibu Aan Hasanah nanti dites cuci tangan. Betul. Kan ada lagunya ya Teh ya, kita punya yang. Ada. Gimana sih Teh? Oh lagi saya. Ayo kita cuci tangan. Tuh masih ingat ya? 6 langkah berurutan. Nanti deh kita bikin videonya ya. Betul. Itu mudah mengajarkan untuk anak-anak juga mungkin ya Teh Aan ya, karena bagaimanapun melatih bagaimana cara mengendalikan, mungkin kata-katanya kalau buat ke anak-anak bukan pengendalian infeksi, lebih gimana nih kita harus supaya hidup sehat. Betul, mungkin seperti itu ya. Kalau saya pernah lihat nih ada beberapa cuplikan di foto-fotonya kegiatan rumah sakit, Teh Aan juga pernah melakukan edukasi ke lingkungan sekitar. Apakah itu bagian juga dari tugas teteh saat ini? Betul, karena gini, terutama pedagang-pedagang yang menyediakan makanan, itu jajanan-jajanan yang ada di sekitar rumah sakit kan akan dikonsumsi bisa saja sama petugas, sama pengunjung, sama pasien juga bisa saja. Jadi kita melakukan edukasi juga bagaimana seharusnya gitu agar higienis gitu Teh Ik gitu. Yang benarnya harus seperti apa. Betul. Jadi insya Allah ayah bunda sahabat sekalian, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ayah bunda dan sahabat sekalian, dengan berusaha untuk tetap amanah memberikan edukasi tidak hanya kepada pasien-pasien yang berada di rumah sakit, tapi juga kepada masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Ya luar biasa nih. Kita kembali ke podcast. Sebetulnya saya kurang mungkin untuk temanya apa ya, kita masih tema jelasnya sih sebetulnya bagaimana sikap kita mungkin ya di era pandemi ini. Betul. Mungkin ya Teh ya, karena pandemi belum berakhir. Ya jadi
apa yang akan kita perbincangkan saat ini terkait kondisi masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih memberikan dampak besar ya Teh ya bagi segala aspek kehidupan, terutama aspek kesehatan. Jadi prokes harus tetap diterapkan. Mungkin memang sepertinya orang-orang sudah semakin santai menyikapinya gitu ya Teh ya. Tapi tetap saja mungkin tidak boleh lengah ya Teh ya. Nah jadi gejala-gejala pun sekarang sepertinya sudah mulai gejala yang biasa gitu ya. Tapi harus tetap disikapi dengan serius bagaimana cara menyikapi setiap keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Betul. Kalau misalkan di rumah nih Teh nih, ada anggota keluarga kita yang sakit, harus gimana nih kita apa? Ada ayana mah udah biasa misalkan. Nah, yang tepatnya seperti apa Teh? Baik. Jadi ayah bunda, teteh akang. Jadi seperti kita ketahui bahwa coronavirus kan sudah masuk ke Indonesia di awal tahun 2020. Kita sudah 2 tahun menjalani hidup di masa pandemi, sudah hidup di masa new normal, adaptasi kebiasaan baru, cara hidup berubah. Nah, di akhir 2021 kasusnya menurun, bahkan di beberapa rumah sakit sudah tidak ditemukan lagi kasus COVID yang dirawat ataupun yang berobat jalan. Nah, bahkan pemerintah sudah membolehkan membuka tempat wisata, tempat belanja. Artinya adalah masyarakat diperbolehkan untuk aktivitas di luar dengan prokes tentunya. Hanya karena ya itu namanya sifat manusia ya Teik, jadi agak lengah lah gitu, malah mungkin lengah lah. Akhirnya kan, tapi virus kan tetap bermutasi, muncullah Omikron. Nah, Omikron ini penyebarannya sangat cepat, melebihi Delta, meskipun memang gejalanya ringan. Untuk orang-orang yang masih muda itu hanya seperti batuk pilek flu biasa saja, tidak yang seheboh dulu ya waktu Delta. Tapi tetap saja kalau ke orang-orang yang lansia, balita atau bayi bahkan, atau orang-orang yang punya komorbid atau penyakit yang imunokompromis yang daya tahan tubuhnya turun, lupus dan lain-lain, itu akan menimbulkan gejala yang berat bahkan sampai kematian. Jadi seperti itu. Artinya kita tetap harus waspada untuk saat ini sampai benar-benar virus ini bisa kita sudah bisa adaptasi, virusnya kalah gitu. Jadi banyak banget warga masyarakat yang sudah kebal, artinya seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya kalau ada anggota keluarga yang sakit? Yang pertama tentu saja dibawa ke paskes terdekat. Nah, yang kedua, prokes di rumah. Selama ini kan yang disebutkan adalah prokes saat keluar rumah. Pakai masker saat keluar rumah. Betul. Nah, disiplin pada saat kalau keluar rumah ya. Betul. Pada saat ada anggota keluarga di rumah yang sakit, maka prokes yang biasanya kita hanya dilakukan di luar rumah, dilakukan di rumah gitu. Dengan cara yang sama gitu. Betul. Jadi begini Teik, gejala-gejala Omikron ini sangat bervariasi. Artinya kalau dulu kan COVID itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hilang penciuman, hilang perasa sama sesak napas. Nah, pokoknya gangguan-gangguan ke arah pernafasan aja. Kalau sekarang kan ada mual, muntah, mencret, diare gitu, tidak nafsu makan. Nah, itu kemudian pasiennya mau dirawat kan sekarang ada prosedur untuk di swab sebelum masuk rawat inap. Ternyata positif antigen atau swab PCR-nya. Jadi artinya kan bukan hanya gangguan seperti gejala yang biasa. Betul. Gitu ya, maka dari itu pokoknya sebelum tegak diagnosa bahwa ini negatif atau positif swabnya, kita perlakukan seperti khawatir menularkan. Jadi kitanya prokesnya
masker tentu saja harus selalu Iya. digunakan, mau yang sakit atau yang tidak sakit, gunakan masker. Hindari berkumpul di rumah, Bu, itu. Pisahkan dengan anggota keluarga yang sehat. Iya. Sebisa mungkin, apalagi kalau di rumahnya ada ada lansia atau ada balita, itu harus dipisahkan dengan yang sakit. Syukur-syukur kalau di rumah ada toilet 2 ya, jadi satu untuk yang sehat, satu untuk yang sakit gitu. Kemudian ya cuci tangan sesering mungkin, apalagi sediakan hand sanitizer di depan rumah pas pintu masuk. Itu harus. Jadi pada saat sebelum masuk itu cuci tangan selalu. Jadi dan ya di rumah mah tentu saja ya kan ada wastafel, ada sabun cuci tangan. Untuk yang pasien sakitnya bekali hand sanitizer. Pada saat dia mau keluar kan pegang handle pintu lah, pegang kursi kadang-kadang. Nah itu tolong agar dianya cuci tangan dulu. Jadi kalau dia cuci tangan, dia tidak menyentuh area mulut, tidak menyentuh area muka. Artinya si droplet air ludah yang dia ada di mulut dia nggak kena tangan sih nggak apa-apa. Makanya dia cuci tangan dulu. Dia biar nggak megang lain. Jadi pada saat megang handle pintu atau barang-barang yang suka dipegang orang lain juga dia tangannya udah bersih gitu. Terus ya itu dia ya, punten ini menjauhkan secara fisik ya dengan anggota keluarga lain. Habis gimana lagi? Nah, tentu saja tidak boleh keluar ya yang sakit itu. Bukan diisolasi ya. Kalau sebelum tegak diagnosa ya mendingan di rumah saja. Karena gini kalau dibawa ke fasilitas kesehatan, gejalanya baru hari ke-1 atau hari kedua saja. Saat di tracing sama dokter, nanti dokter tuh men-tracing ya, menanyakan, melakukan wawancara. Gitu. Apakah ada kegiatan keluar? Apakah pernah berkumpul dengan teman-teman atau orang di luar rumah yang ternyata terindikasi, kemudian diberitakan ada ternyata sakit COVID misalnya. Kalau ada bertemu dengan orang-orang atau kontak dengan yang konfirmasi seperti itu, atau ada perjalanan ke luar negeri, 1 hari timbul gejala pun dokter akan menyarankan untuk periksa swab. Karena risikonya mungkin sudah pada saat bertemu itu kan biasanya dihitungnya 2 minggu ke belakang. Sudah masuk mungkin virus, baru muncul kali ini. Tapi kalau tidak ada kontak, misalnya tidak bepergian ke luar negeri, keluar daerah atau ke tempat-tempat umum, biasanya sih ditunggu sampai 3 hari. 3 hari keluhan tidak membaik, maka dilakukan swab gitu. Nah, seperti itu TI. Jadi mohon sebelum tegak diagnosa apakah dia positif atau negatif, maka di rumah harus prokes seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata ya hasilnya ternyata negatif nih. Nah, ya apa yang dilakukan? Gini, saran kami tetap di rumah. Karena apa? Dia daya tahan tubuhnya lagi tidak bagus. Kalau dia berkeliaran, punten, ketemu dengan yang COVID, sebetulnya dia tidak ada virus COVID, dia sakit biasa misalnya, bukan COVID. Ketemu dengan orang yang ternyata ada yang COVID kan, banyak juga orang-orang yang karena merasa dirinya sehat meskipun kontak, ya tidak diperiksa swab, jadi bisa saja dia sebetulnya mengidap terpapar, tapi dia karena sehat nggak ngerasa apa-apa, jadi dia bepergian kemana-mana, kontak misalnya dengan kita yang sakit. Yang ternyata sudah daya tahan tubuh kita kan tentu saja turun. Jadi khawatirnya justru kalau yang sakit tapi hasilnya negatif, kenapa tidak boleh ya dihindari keluar itu, khawatirnya tertular dari yang positif itu. Nah, kecuali itu kan gimana kebijakan ya kalau dianya harus bekerja misalnya ya, ada beberapa misalnya tempat kerjanya harus kerja ya karena sepertinya gejalanya ringan dan negatif gitu. Mangga, tapi maskernya punten. Prokesnya lagi-lagi prokes ya gitu, harus dia betul-betul disiplin. Bawa selalu hand sanitizer. Kalau nggak dipakai kacamata, ya beli kacamata yang biasa aja karena ternyata di tempat umum ngobrol sama orang lain, khawatir lah gitu. Jadi sebaiknya
gunakan pelindung mata juga. Jadi yang paling nyaman kan kita kacamata berarti ya masa ke kalau pakai face shield mah asararius. Face shield tapi dulu teh di pasar gitu saya banyak menemukan di mall gitu banyak dengan model yang bagus-bagus. Betul ya gitu. Tapi silakan saja kalau merasa nyaman mah nggak apa-apa asal jangan pakai hazmat aja teh. Keterlaluan ya. Itu menakut-nakuti orang akhirnya begitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau di rumah itu bukan berarti harus ngerem ya teh ya di kamar gitu. Tidak juga, tidak. Jadi gini teh, kalau misalnya mau keluar, saya mau berjemur. Misalnya halamannya tidak terlalu tidak dekat banget dengan luar orang lalu lalang. Boleh. Tapi kalau keluar kamar, artinya nanti gini. Ini mah yang negatif. Saya mau bicara tentang negatif dulu ya, Teh. Iya, belum yang gitu. Positif. Nah, kalau yang negatif mah gini, hindari juga arisan atau reuni apalagi. Nah, itu kalau bisa mah online aja dulu lah. Gitu. Intinya kalau keadaan tubuh kita lagi tidak baik, meskipun hasilnya negatif, tetap aja kalau jadi membatasi aktivitas yang memang tidak perlu. Betul. Ya, kalau sangat harus ini kerja atau harus menandatangani apa ke kantor apa, mangga dengan prokes yang sangat ketat. Nah, bagaimana kalau positif? Positif itu pilihannya ada 2 TX, 1 isoman, yang kedua rawat inap. Itu bagaimana kata dokter? Kalau kata dokter, ini kondisinya mungkin betul. Tergantung kondisi. Kalau gejalanya ringan ya isoman. Kalau gejalanya ringan tapi dia punya komorbid, bisa dirawat, bisa juga tidak. Kalau sedang atau lagi berat ya itu mah harus dirawat. Jadi kenapa dokter menyarankan rawat? Karena memang sudah melihat ini kemungkinan untuk terjadinya ke gejala yang berat bahkan fatal itu besar. Jadi tolong diikuti gitu. Meskipun memang ya dirawat itu apalagi nih COVID sendiri ya nggak boleh dijenguk. Nah, itu dia tuh ya. Tapi kita teh gini ya harus berbesar hati, harus berpikir panjang bahwa manfaatnya lebih besar daripada madaratnya gitu. Mangga tapi itu balik lagi ke orang ya, kadang-kadang dirawat juga bikin dia stres juga gimana. Kalau mau diisolasi di rumah dengan penyakit komorbid atau lansia ya berarti pendampingnya, anggota keluarganya harus yang yang waspada gitu, yang betul-betul bisa menerapkan prokesnya gitu ya. Karena kan kalau lansia pasti kan butuh perawatan dari keluarga ya. Betul. Dan observasinya Nah, itu dia. Jadi saturasinya, gejala yang tensi, tentu saja kan berarti ada kontak dengan yang sehat ya. Yang sehat juga harus memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Nah gitu. Betul. Selain itu juga siapkan makanan yang sehat untuk untuk anggota keluarga yang sakit itu. Kalau isoman kalau isoman mangga gizi seimbang ya, bukan 4 sehat 5 sempurna. Zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Udah enggak ya sekarang enggak, gizi seimbang. Sudah pada tahu ya, ada karbohidrat, lauk, protein, pokoknya vitamin, buah, sayur gitu. Dan ekstra protein kalau bisa ya, kalau orangnya nggak ada alergi terhadap telur, banyak-banyaklah makan telur rebus tuh bagus. Yang paling murah tuh itu ya, yang selain yang salmon lah yang itu mah harganya ya. Ya kalau nggak ada, yang paling murah adalah yang paling murah dan mudah didapat adalah telur yang direbus gitu. Tinggi protein ya Taan ya. Betul. Vitamin, multivitamin yang ada zincnya kan banyak sekarang mereknya. Terus ada vitamin D, vitamin E gitu yang. Terus sekarang sudah sangat dipermudah sekali ya Teh, sampai ada beberapa di online pun bahkan ada apotek-apotek yang dekat pun sudah ada yang menyediakan paket isoman. Betul. Jadi vitamin dan lain sebagainya tuh memang sudah sampai dipaketkan untuk sekian hari untuk yang isoman gitu ya. Betul. Jadi sekarang sudah banyak kemudahan sebetulnya tinggal bagaimana kita betul-betul menerapkan prokesnya, bagaimana kita menjaga dirinya, bagaimana mengikuti arahan mungkin ya. Bahkan sekarang mah kan ada
link khusus ya Teh untuk yang isoman ya? Iya betul. Jadi kita bisa bisa telemedicine kalau ada keluhan ya. Iya. Jadi sudah banyak kemudahan ya. Betul Teik. Jadi kalau ada keluhan atau apa atau bahkan seperti Teik bilang tadi ya, ada paket-paket untuk diantar ke rumah bahkan. Jadi memang sangat dimudahkan sekali betul biar menjaga mengurangi mobilitas kan membatasi tujuannya mungkin itu ya. Tidak hanya obat, tidak hanya konsultasi telemedicine, paket makan pun ada yang luar biasa. Nggak boleh diobrolin ya. Ada paket isoman 5 hari, isoman 7 hari, ya ada supaya gizi seimbangnya itu terpenuhi gitu ya. Dan makanan enak. Jadi kita kalau lagi isoman nggak boleh makan seblak. Aduh iya ya, tunda dulu karena itu kan seblak tuh, kalau seblak nggak pedas kan nggak enak ya. Ya, setuju. Tentu saja harus pedas, tapi pedas itu kan merangsang lambung ya. Jadi kita jadi ngebahas seblak Teh. Iya. Orang Sunda ya, orang Bandung. Jadi luar biasa sebetulnya peran pemerintah dan fasilitas kesehatan di sekitar sahabat dan ayah bunda sekalian sebetulnya sudah sangat mempermudah ya Teh ya, sangat memberikan kemudahan. Sudah tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi panik kalau misalkan diri sendiri atau ada anggota keluarga yang memang sakit seperti kondisi sekarang ini. Jadi tinggal melaporkan pun tidak perlu nggak usah lapor, mungkin di COVID kan sampai ada istilah yang seperti itu. Jadi harus betul kata Tehan tadi, harus berbesar hati karena manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Nanti malah kalau misalkan ternyata kena ke anggota keluarga lain yang punya komorbid, yang lansia, yang balita, malah jatuh pada keadaan yang lebih buruk lagi mungkin ya. Siap. Nah itu kalau kita bercerita di kota nih Teh yang vaskesnya tersedia. Misalkan yang di gunung, yang di lembur, kan mungkin kalau berita mah beberapa di internet sudah sampai, Cina COVID gini, gejalanya begini. Tapi kan mungkin untuk ke vaskes menentukan apakah dia betul terkonfirmasi positif atau tidak kan jauh. Nah itu gimana Teh? Oh iya betul ya. Iya ayah bunda, jadi kalau kita misalnya ada anggota keluarga yang di tempat yang jauh di sana, yang susah ke fasilitas kesehatan jauh, atau di fasilitas kesehatan nggak ada yang swab seperti itu, mangga silakan kalau ada yang gangguan sakit gitu di rumah diam, kemudian anggap saja punten ya itu bahwa saya siap khawatirnya menularkan gitu. Jadi diam di rumah minimal 10 atau 14 hari sampai benar-benar setelah, sebetulnya gini, kalau sudah 10 hari atau 14 hari lah maksimalnya tidak ada gejala sama sekali, nah itu kalau sudah 14 hari mah nggak beraktivitas lagi. Misalnya baru seminggu saya sudah nggak ada gejala, jangan dulu, sebaiknya ditunda dulu sampai benar-benar itu 10 hari sampai 14 hari biar virusnya tidak menularkan gitu. Jadi kalau sudah 14 hari nih tapi saya masih batuk-batuk, jangan, itu masih tetap. Jadi sampai betul-betul 14 hari itu hilang. Sampai sudah nggak ada hilang gejala. Misalnya di hari ke-14 batuk pileknya baru hilang di hari ke-14. Nah itu tunggu dulu sehari 24 jam, baru di hari ke-15-nya boleh beraktivitas gitu. Iya, nah itu memang tadi kan dari mulai muncul gejala, kemudian ditunggu sampai sekian hari, jika tidak ada keluhan boleh aktivitas. Nah, memang dari mulai virus masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan gejala tuh itu jaraknya berapa lama Teh? Nah kalau dulu yang Delta itu 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Yang Delta dulu, tapi yang Omicron sekarang lebih cepat 2 sampai 3 hari. Yang tadi kata Teh 2 sampai 3 hari. Jadi pokoknya kalau virus masuk dulu, udah gitu 2 sampai 3 hari dia baru menimbulkan gejala. Ya, kadang-kadang begitu, atau lebih cepat aja kalau yang apa namanya? Yang sekarang mah gitu ya. Yang sekarang yang Omicron itu 2 sampai 3 hari itu penyebarannya cepat, tapi memang kadar kegawatannya atau kesakitannya lebih ringan. Lebih ringan ya. Betul. Jadi tadi juga seperti yang Tehan bilang ya, setelah 14 hari tidak ada
keluhan, boleh beraktivitas seperti biasa. Betul. Jadi kalau misalkan cukup di rumah, karena mungkin tadi ya si virusnya tuh kalau dia ketemu sama orang, dia baru bisa hidup lagi di orang itu. Betul, gitu ya. betul. Jadi kalau misalkan dengan dia bukan tidak beraktivitas, membatasi aktivitas, betul-betul menjaga jarak. Jadi dengan sendirinya mungkin ya, betul. Jadi bisa hilang gitu. Iya, dilawan sama yang sakitnya tubuh sendiri yang sakit. Gitu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk pindah ke inang yang lain, ke orang lain gitu. Seperti itu Teh. Iya, jadi kalau yang di daerah-daerah yang memang betul-betul jauh gitu ya dari fasilitas kesehatan, seperti itu caranya ya, Teh ya. Soalnya ada beberapa waktu lalu di daerah timur bagian Jawa Barat ya, itu ada yang seperti itu sampai sekampung, banyak yang meninggalnya sampai 10 apa 11. Terus kemudian bilangnya sih batuk pilek, tapi rata-rata memang lansia. Akhirnya di karantina tuh sekampung itu nggak boleh, dijaga sama polisi, TNI segala macam. Karena di sana memang tidak ada swab waktu itu di puskesmas. Nah seperti itu jauh ya, ke puskesmasnya jauh. Iya. Nah sekarang juga kan sebetulnya di kita pun ya Teh ya, banyak pasien ibu hamil yang mau melahirkan dan ternyata terkonfirmasi positifnya. Jadi angkanya juga masih ada aja ya Teh ya yang seperti itu. Nah kalau misalkan di rumah nih, kan kalau yang bersalin mah dia sudah pasti mungkin dia datang ke rumah sakit, datang ke vaskes. Kalau misalkan di rumah nih ada pasiennya balita, masih sama ibunya, masih harus nyusu. Itu gimana nih? Kalau salah satunya terkonfirmasi positif, kan masih belum bisa lepas ASI. Nah itu dia gimana tuh? Jadi ini ya gimana ya, kalau sudah lepas ASI masih lebih mudah ya. Jadi maksudnya kalau ibunya yang positif, mungkin si anaknya bisa dititipkan ke yang lain. Tapi kalau masih ASI, terus apalagi kalau si bayi atau anaknya yang positif, ya itu mah berarti prokes ibunya ya. Jadi kalau sebetulnya gini Teh, kalau secara aturan, kalau misalnya secara teori gitu, kalau ibunya prokesnya bagus, ibunya misalnya positif nih, ibunya prokesnya bagus, maskernya yang punten KN95 misalnya. Nah itu saat menyusui asal jangan berbicara, terus kemudian dia cuci tangan betul, baju yang digunakan pas saat mau menyusui diganti dulu gitu dengan yang bersih-bersih. Resiko mah ada ya tertular si bayi, tapi ada juga kemungkinan yang tidak gitu. Tapi seringkali kami di rumah sakit juga dokter anak bilangnya sangat beresiko, mending dipisah saja gitu. Kecuali memang ibunya yang positif atau anaknya yang positif. Nah itu yang anaknya positif sih lebih ini ya, kalau ibu kan udah dewasa, udah daya tahan tubuhnya sudah bagus lebih, ya sama aja sih dengan prokes ya. Yang riskan itu yang ibunya positif, khawatir menularkan ke bayi gitu. Kalau sebisa mungkin bisa dititipkan dulu ke yang lain, ASI-nya dipompa. Nah gitu, dokter anak sih suka menyarankannya ya, ASI-nya pompa saja. Dengan ibu yang prokes ketat, maskernya digunakan, tidak berbicara saat mompa, cuci tangan sebelum pemompaan gitu. Jadi kalau nenek langsung sih, kalau ibunya positif sangat terlalu riskan ya. Betul. Iya, dekat banget ya Teh. Betul. Biar meskipun pakai masker mungkin tetap aja masih beresiko ya. Ya, kalau berkenan sih orang tuanya ya dipompa aja sih, ya itu lebih bagus. Kecuali kalau bayinya yang sakit ya, siapa lagi yang mau ngerawat? Misalnya ibunya bayinya yang positif, nah itu ya ibunya yang prokes saja yang Bismillah ya. Teh, ini ingat lagi ini usaha kita ya Teh ya. Kita jangan lupa bahwa yang menentukan adalah Allah tentu saja. Dari tadi ngobrol kita ini biar tidak tertular gini. Ya itu ini kan upaya. Ya, betul. Oh satu lagi Teh Ik. Kalau gejalanya yang isoman nih tentu saja. Kalau gejalanya sudah mulai berkurang banyak, dianya badannya sudah segar, keluar teh dalam arti
cari matahari, kemudian berjemur, bukan keluar dari rumah, tapi dari kamar ke ya gitu. Terus apa namanya? Ya aktivitas fisik teh. Jadi biar nggak bosan juga dan biar bergerak juga badannya. Kan banyak ya YouTube sekarang. Jadi bisa yoga atau apalagi workout lah bahasa-bahasa anak muda sekarang. Jadi untuk membentuk daya tahan tubuh jadi lebih bagus juga mungkin ya, karena betul. Di rumah, Cina kalau istilah anak sekarang mah gabut. Iya. Jadi pada bingung di rumah tuh mau apa gitu ya. Ternyata memang sebetulnya banyak aktivitas yang bisa dilakukan dalam masa isoman itu ya teh ya. Menjadi lebih bermanfaat, lebih sehat juga gitu. Jadi kalau kitanya bisa betul-betul menjaga mah mungkin penyembuhan juga jadi lebih cepat ya teh ya. Betul. Dan bahagia ya barangkali dengan biar nggak gabut, cari aktivitas apa namanya tadi olahraga aktivitas fisik biar senang juga jadi imunnya naik. Nah itu dia kayak bahasa anak muda. Sip, aduh Teh Aan, terima kasih, seru banget nih perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan ada lagi yang mau disampaikan Teh sebelum kita akhiri podcast kita? Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat dan ayah bunda sekalian di rumah. Pesan-pesannya kita sebagai manusia wajib untuk mencegah, karena Allah lebih suka mencegah daripada kita sudah terjadi gitu. Jadi ingat juga bahwa ini semua adalah upaya kita. Allah lebih menyukai upaya-upaya yang maksimal, hasilnya ternyata kita tidak tertular, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata sudah udah usaha maksimal tapi kemudian tertular juga, nah itu mah qadarullah. Ada hikmah pasti dibalik semua itu. Betul. Kan ada pahala yang didapat dari proses pencegahannya itu. Gitu Teh. Jangan putus asa untuk terus berusaha mempertahankan prokes. Nah itu dia. Ya. Siap. Ya alhamdulillah ayah bunda dan sahabat RSC Al-Islam, kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Bagaimanapun wabah ini masih terjadi sampai saat ini, upaya kita adalah dengan mencegah dan mengendalikannya. Setelah kita berusaha menjalankan prokes dengan baik, kita berusaha mengendalikannya. Betul seperti kata Teh Aan, kalau ternyata memang Allah sudah berkehendak kita masih terkena juga, tinggal kita bertawakal saja kepada Allah. Untuk kesimpulannya mungkin tetap lakukan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat ya Teh Aan ya. Betul. Perbanyak zikir, jangan stres dan jangan lupa bahagia. Itu yang paling penting. Terima kasih atas perhatian sahabat dan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Teh Aan atas kehadiran dan kesediaannya menyampaikan materi kali ini. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.